Halo, salam ketemu lagi. Selamat datang di channel Raime 13. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih tetap stay di dalam rumah untuk menjaga penyebaran COVID-19 ini. Ya, salam kebajikan kita semuanya ya. Di sini kita akan membahas beberapa soal yang pernah muncul untuk ujian perguruan tinggi negeri, baik itu bagian UTUL UGM ataupun SIMA UI. Materinya masih pemantapan mengenai teorema pita. Jadi kalau kita mau masuk perguruan tinggi negeri, kita harus menguasai yang namanya teorema pita ya, teorema pita. Oke. Teorema pita. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas. Maka dari itu jangan skip dulu video ini. Mari kita sama-sama belajar. Oke, let's go. Soal adalah soal bagian atau yang pernah muncul dari soal UTUL UGM Matematika IPA tahun 2015 dengan kode soal adalah 631. Nah ini ya, dimana soalnya dikatakan seperti ini: jika 9 X1 dan X2 merupakan tiga akar berbeda dari X pangkat 3 dikurang 6x kuadrat dikurang AX tambah B sama dengan 0 dengan B dikurang A sama dengan 5, maka hitunglah nilai daripada X1 tambah X2 tambah X1 dikali X2. Nah ini yang ditanya ya. Oke, jadi sebelum menentukan nilainya ini, kita terlebih dahulu menentukan nilai A ataupun B dari persamaan yang diketahui. Nah, mari kita jawab. Oke ya. Kita jawab. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa membuat persamaan suku banyaknya adalah ini dia. Nah, X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat dikurang AX tambah B sama dengan 0. Oke ya. Karena salah satu akarnya sudah dikasih tahu. Yaitu 9. Nah, ini salah satu akarnya ya. Karena di sini X1, X2, kemungkinan ini adalah X3 ya. Salah satu akarnya sudah dikasih tahu, maka kita buat di sini X sama dengan 9. Nah, X sama dengan 9 ini kita substitusi ke ini. Nah, kita substitusi kemari, yaitu dia menjadi 9 pangkat 3 dikurang 6 dikali 9 pangkat 2 dikurang 9A tambah B sama dengan 0. Nah, itu ya. Jadi ini kita nggak usah pala dikuadratkan, di pangkat 3 kan, karena sini ada 9 pangkat 2, kita keluarkan dia 9 pangkat 2 nya ya. Maka ini 9 pangkat 2 dikalikan terhadap 9 dikurang 6 dikurang 9A tambah B sama dengan 0. Oke ya. 9 kuadrat itu adalah 81, 9 dikurang 6 adalah 3, maka dikali 3 dikurang 9A tambah B sama dengan 0. Oke ya. 81 dikali 3 itu adalah 243 dikurang 9A tambah B sama dengan 0. Oke ya. Nah, di sini dikasih tahu bahwa B dikurang A sama dengan 5 atau persamaan 1 atau 2-nya. Nah, ini kita ubah, ini mirip seperti ini ya. Berarti ini menjadi B dikurang 9A sama dengan
ini pindah kemari menjadi negatif 243. Oke ya. Jadi ini kita masuk kemari untuk menentukan nilai A dan B-nya. Berarti ini menjadi B dikurang A sama dengan 5. Oke ya, sama dengan 5. Ini kita kurangkan saja karena koefisiensi B sudah sama. Oke, coret ya. Jadi min 9A dikurang negatif A itu sama dengan negatif 8A. Oke, sama dengan minus 243 dikurang 5 adalah negatif 248. Oke ya. Maka nilai A sama dengan negatif 248 dibagi 8 itu sama dengan, oke ya, 31. Nah, dapat nilai A sama dengan 31, kita substitusi ke salah satunya ya. Karena tadi dikatakan bahwa B dikurang A sama dengan 5, maka kita substitusi dia. Kita substitusi, ini menjadi B dikurang 31 sama dengan 5. Oke, jadi B sama dengan 36. Oke, dapat B, dapat A. Jadi kita masukkan ke persamaan ini. Nah, persamaan daripada suku banyaknya tadi ya. Jadi persamaannya berubah ya. Persamaan suku banyaknya menjadi ini X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat dikurang A-nya berapa? 31. Berarti dikurang 31X. B-nya berapa? Oh, 36. Maka tambah 36 sama dengan 0. Oke ya? Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi selanjutnya kita akan menentukan nilai X1 tambah X2 tambah X3 ya. Nah, itu kita tentukan dulu. X1 tambah X2 tambah X3. Ingat teorema kita ya. Jika dia suku banyaknya berbentuk pangkat 3, A X pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D sama dengan 0. Jika ketiga akarnya dijumlahkan, maka ini nilainya sama dengan negatif B per A. Ini ingat ya, negatif B per A. Jadi harus kita ingat ini teorema pitanya. Nah, inilah pengaplikasian teorema pitanya terhadap soal ini. Maka kita masukkan kemari X1 tambah X2. Oke, X3-nya tadi sudah dikasih tahu yaitu 9 ya. Tambah 9 sama dengan negatif B. B-nya adalah 6, maka negatif kali negatif positif. A-nya 1 menjadi 6. Maka sehingga didapat di sini X1 tambah X2 sama dengan 6 dikurang 9 adalah minus 3. Oke, dapat X1 tambah X2-nya. Jadi kita akan menentukan karena sini perkalian, maka kita buat perkalian. Yang bagian kedua yaitu perkaliannya. X1 dikali X2 dikali X3, ini rumusnya adalah negatif D per A. Oke ya, negatif D per A. Yang pertama dia negatif, yang kedua dia positif, yang ketiga dia negatif. Artinya Pak, penjumlahan ketiga akarnya dia negatif B per A. Perkalian akar 1 dengan akar 2 dengan penjumlahan perkalian akar yang 1 dengan akar yang lainnya itu nilainya adalah C per A. Jadi kalau perkalian ketiga akarnya adalah negatif D per A. Oke ya. Jadi di sini bisa didapat X1 dikali X2 dikali X3-nya. X3-nya adalah 9 sama dengan negatif D. Berarti negatif 36 per 1 sama dengan negatif 36. Maka didapatlah di sini X1 dikali X2 sama dengan negatif 36 dibagi 9 adalah negatif 4. Jadi kembali lagi kita ke pertanyaan. Tadi dikatakan di situ adalah nilai dari X1 tambah X2 ditambah X1 dikali X2 sama dengan
Oke, X1 tambah X2 nilainya sudah dapat, yaitu negatif 3. Maka negatif 3 ditambah X1 dikali X2 nilainya adalah min 4. Maka ditambah negatif 4. Negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Oke. Jadi nilai daripada X1 tambah X2 tambah X1 dikali X2 adalah negatif 7. Jawabannya adalah A. Itu soal nomor 1. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2-nya. Soal nomor 2-nya adalah, ini dia soalnya. Di sini dikatakan, oh ternyata soalnya adalah SIMA UI. SIMA UI tahun 2015. Matematika, oke ya. Dikatakan di sini, diberikan persamaan akar dari 2x kuadrat tambah 2x tambah 3 ditambah akar dari 2x kuadrat tambah 2 sama dengan akar dari 3x kuadrat tambah 2x kurang 1 tambah akar dari x kuadrat tambah 6. Jumlah semua solusi yang mungkin dari persamaan di atas adalah, jadi ini bisa kita jawab, oke. Nah ini kita tuliskan dulu persamaannya, ini ya. Jadi akar dari 2x kuadrat tambah 2x tambah 3, oke, ditambah akar dari 2x kuadrat tambah 2, oke ya, akar dari 3x kuadrat tambah 2x kurang 1, oke, ditambah akar dari x kuadrat tambah 6, oke ini ya. Nah, antara ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kuadratkan. Ini sama-sama kita kuadratkan ya. Nah, sama-sama kita kuadratkan. Ingat catatan dari A tambah B dikuadratkan ini sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB ya. Nah ini, ingat ini. Oke. Jadi ini bisa berubah menjadi, oke, ini akar dikali akar habis, berarti menjadi 2x kuadrat tambah 2x tambah 3. Nah ini, oke, ditambah, ini tambah ini ya, 2x kuadrat tambah 2, oke. Nah ini ya, oke, ini kita buat supaya mengerti kita. Oke, ditambah 2 kali akar ini semua ya, berarti 2x kuadrat ditambah 2x tambah 3, oke ya, ditambah akar dari 2x kuadrat tambah 2. Nah ini, oke ya, bisa ya. Nah sama dengan, oke, sama dengan kita buat di bawah, sama dengan ini habis akarnya berubah menjadi 3x kuadrat tambah 2x kurang 1, oke, ditambah x kuadrat tambah 6, oke, tambah 2 kali akar semuanya ya, yaitu akar 3x kuadrat tambah 2x kurang 1, oke, dikali, ini kali ya, sorry, dikali akar dari x kuadrat tambah 6. Oke, ini bisa ya. Nah, jadi ini bisa kita jumlahkan. Kita jumlahkan dia ya. 2x kuadrat tambah 2x kuadrat hasilnya adalah 4x kuadrat. Nah, oke, 2x, oke, tidak ada kawannya, tetap tambah 2x, 3 tambah 2 hasilnya adalah 5. Tambah, ini tidak perlu kita diapakan ya, tidak perlu kita kalikan, tinggalkan aja seperti itu, makanya menjadi 2 akar dari 2x kuadrat tambah 2x tambah 3, oke, ini dia, tambah 3 dikali akar dari 2x kuadrat tambah 2, oke, ini dia ya, oke, sama dengan ini kita jumlahkan 3x kuadrat tambah x kuadrat hasilnya adalah 4x kuadrat. 4x kuadrat tambah 2x tambah 2x min 1 tambah 6 itu adalah positif 5
Ini kita kurangi aja supaya sama dia nanti ya. Jadi ditambah 2 kali, oke ya, 2 kali, sini kita buat 2 kali akar 3x kuadrat tambah 2x kurang 1 ya. Oke, dikali akar dari x kuadrat tambah 6. Nah, jadi karena ruas kiri dan ruas kanan sudah sama dia. Ini sama ini kan, 4x kuadrat tambah 2x tambah 5 sama. Nah, ini habis ya. Oke. Nah, tinggal apa ini? Tinggal dia 2 akar dari 2x kuadrat tambah 2x tambah 3. Nah, ini dia. Dikali, nah, akar dari 2x kuadrat tambah 2. Nah, sama dengan 2 kali akar dari 3x kuadrat tambah 2x kurang 1. Oke. Dikali akar dari x kuadrat tambah 6. Oke. Nah, si 2 ini habis dia. Si 2 habis dengan 2 habis. Jadi tinggal ini. Nah, jadi untuk menghilangkan akarnya sama-sama kita kuadratkan ya. Sama-sama dikuadratkan berarti akarnya habis. Nah, akarnya habis berarti tinggal 2x kuadrat tambah 2x tambah 3 dikalikan terhadap 2x kuadrat tambah 2 sama dengan, nah ini sama dengan ini, 3x kuadrat tambah 2x kurang 1 dikali x kuadrat tambah 6. Nah ini, jadi karena pertanyaannya adalah jumlah semua, nanti berarti perpangkatan 4. Ini kita kalikan, coba. 2x kuadrat dikali 2x kuadrat hasilnya adalah 4x pangkat 4. 4x pangkat 4. 2x kuadrat dikali 2 adalah 4. Adalah 4x kuadrat. Nah, jadi kita akan mencari namanya jumlah. Berarti min B per A. Jadi yang kita butuhkan adalah koefisien dari perpangkatan 3-nya. Nah, ini kita kalikan. 2x tambah 2x kuadrat dikali 2x kuadrat adalah 4x pangkat 3. Nah, jadi perpangkatan 2 perpangkatan 1 sampai dengan dia konstantan perlu kita kalikan. Jadi sampai sini aja. Nah, tambah titik-titik sama dengan ini 3x kuadrat dikali x kuadrat hasilnya adalah 3x pangkat 4. Nah, dan ini juga kita kalikan 2x dikali x kuadrat berarti 2x pangkat 3. Perpangkatan 2-nya nggak perlu, pangkat 1 dan konstan nggak perlu sama. Nih, jadi ini kita jumlahkan 4x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 4 hasilnya adalah x pangkat 4. Nah ini 4x kuadrat pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 hasilnya adalah 2x pangkat 3. Jadi perpangkatan 2-nya nggak usah. Nah, ini. Terus sama dengan 0. Mengapa? Karena yang kita butuhkan adalah nilai A dan B-nya. Nah ini jumlah semua. Oke, jadi jumlah semua berarti karena dia pangkat 4 berarti x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 ini tetap rumusnya adalah negatif B per A. Jadi berapa B-nya? 2. Berarti negatif 2 per 1 sama dengan negatif 2. Oke. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah C, cantik. Itu dia ya. Nomor 2. Oke, selanjutnya kita lanjutkan soal nomor 3. Nah ini, soal yang terakhir ini ya. Soal yang terakhir dikatakan di sini soalnya adalah soal dari UTUL UGM 2018. Masih baru 2 tahun ya. Matematika IPA kode 275. Soalnya adalah salah satu akar dari persamaan. Nah, dikatakan salah satu. Ya, x pangkat 3 tambah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah 0, sedangkan dua akar lainnya saling berlawanan tanda. Jika a tambah b tambah c sama dengan negatif 4, maka akar terbesar mintanya ya. Berarti antara ketiga akar itu mana kan nilainya nanti yang paling besar. Oke, mari kita jawab ya. Kita jawab di sini. Jawab ya. Oke. Nah, persamaannya adalah ini x pangkat 3. Oh, sebelumnya kita tuliskan aja
salah satu akarnya berarti X sama dengan 0. Langsung aja kita substitusi ke sini. X pangkat 3 tambah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke ya. Jadi kita masukkan 0 pangkat 3 itu adalah 0. Oke. Ditambah 0 kuadrat adalah 0. 0 kali A adalah 0. Tambah B kali 0 adalah 0. Nah, tambah C sama dengan 0. Maka dapatlah nilai C sama dengan 0. Nah, C-nya dapat 0. Nah, ini. Oke, C dapat 0. Maka kita akan mencari beberapa nilai yang ada ya. Nah, selanjutnya langkah kedua, karena dikatakan di sini adalah dua akar lainnya saling berlawanan tanda. Dua akar lainnya ya. Dua akar lainnya kemungkinan kita buat, anggap ini X1 ya. Oke, X2 dan X3-nya X2 dan X3 ini dia saling berlawanan tanda. Saling berlawanan tanda. Berlawanan tanda. Artinya gini, kalau kita misalkan X2-nya ini adalah alfa, maka X3-nya ini adalah negatif alfa. Nah, itu dia. Nah, itu. Jadi kalau kita buat seperti ini dari rumus petanya, X1 tambah X2 tambah X2 tambah X3 sama dengan negatif B per A. Ini dia ya. X1-nya adalah 0. Berarti 0 tambah X2-nya adalah alfa. X3-nya adalah negatif alfa ya. Sama dengan negatif B. Negatif B berarti A per 1. A kali negatif berarti negatif A. Nah, alfa kurang alfa adalah 0. Maka A-nya ini tetap sama dengan 0. Oke. A sama dengan 0. Dan C sama dengan 0. Kita substitusikan kemari. Ah, ini yang diketahui. Selanjutnya adalah A tambah B tambah C sama dengan negatif 4. Nah, di sini A tambah B tambah C sama dengan negatif 4. Maka kita masukkan nilai A-nya. Nilai A-nya adalah 0. Nilai B-nya yang kita cari ya. Tambah B tambah C adalah 0. Sama dengan negatif 4. Maka B sama dengan negatif 4. Nah, dapat B, dapat semua koefisiennya, kita masukkan. Jadi persamaannya itu adalah persamaannya adalah nih. Tadi kan dikatakan sini X pangkat 3, berarti X pangkat 3 tambah koefisiensi A apa? 0. Maka 0 X kuadrat tambah koefisiensi B. Oh, negatif 4. X koefisiensi C adalah 0 sama dengan 0. Nah, jadi sudah dapat semuanya. Kembali kita ke pertanyaannya. Maka akar terbesarnya kita cari di sini. Akar terbesarnya kita cari, ini berarti kita ubah dulu ya. Menjadi X pangkat 3 tambah X kuadrat dikurang 4X tambah 0. Ini berubah menjadi X pangkat 3 dikurang 4X sama dengan 0. Ini ya, bisa ya. Nah, sama-sama kita bagi X, berarti dia X dikalikan terhadap X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan menjadi X dikali X ditambah 2 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga didapatlah X sama dengan 0, X sama dengan negatif 2, dan X sama dengan 2. Oke, dari antara ketiga ini mana akar yang terbesar? Akar yang terbesar adalah 2. Ini dia. Terbesar, atau kita tuliskan ini maksimum. Maka jawabannya adalah A. Oke. Nah, inilah beberapa soal yang sering keluar atau pernah keluar mengenai rumus dasar daripada teorema pita. Jadi kalau untuk kita mengikuti perguruan tinggi negeri, kita wajib menguasai teorema pita. Wajib ya.
wajib. Oke. Nah, sampai sini dulu video pembahasan mengenai perguruan tinggi negeri. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas-bahas soal yang lainnya. Oke. Terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera bagi kita. Salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih. Salam Raimed 13. See you.